Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia mengucapkan selamat atas hari besar Idul Ghadir kepada semua umat Islam, terutama para pengikut Ahlul Bait, seraya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita wilayah kepatuhan dan keterikatan kepada kewenangan vertikal dan sakral yang dimandatkan oleh Nabi teragung kepada Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai putra didiknya yang terbaik, sebagai kader utamanya yang diselenggarakan secara kolosal dalam peristiwa Hajjatul Wada' di sebuah tempat yang hingga kini dikenang dan disebut dalam sejarah bernama Ghadir Khum. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sebutan Idul Ghadir, hari raya, tentu umat Islam seluruhnya memahami ada dua hari raya yang dirayakan, yaitu hari raya Idul Fitr pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan 1 bulan penuh, bulan puasa pada bulan suci Ramadan, dan Idul Qurban atau Idul Adha yang jatuh pada 10 Dzulhijjah, puncak dari manasik dan ibadah haji di Makkah. Selain dua Idul Fitri dan Idul Adha, para pengikut Ahlul Bait juga punya hari raya ketiga, yaitu hari raya Idul Ghadir. Idul Ghadir bukanlah hari menegaskan perpecahan umat Islam antara pengikut Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah. Namun sebaliknya, Idul Ghadir adalah momentum bersatunya umat Islam, baik Sunni maupun Syiah. Mengapa demikian? Karena Ali bin Abi Thalib dihormati oleh seluruh umat Islam. Bagi umat Islam mainstream Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ali dikenal dalam berbagai macam riwayat sebagai gerbang kota ilmu dan diakui sebagai khalifah. Sedangkan umat Islam, para pengikut Ahlul Bait, meyakininya sebagai imam. Itu artinya Idul Ghadir dapat dianggap sebagai hari raya bagi semua umat Islam. Peristiwa Ghadir Khum diriwayatkan, dikutip dalam berbagai macam referensi utama hadis dan sejarah, baik di kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah.
pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang abadi, yang hingga saat ini mengiang-ngiang dalam sanubari. Man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Barang siapa menganggapku, meyakiniku, mengimaniku, dalam kurung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, maka Ali adalah pemimpin. Tak ada yang mempersoalkan. Baik Muslim dari kalangan Sunni maupun dari kalangan Syiah. Bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin. Bahwa Ali bin Abi Thalib adalah panglima utama Rasulullah. Bahwa Ali bin Abi Thalib adalah perisai hidup Nabi. Bahwa Ali bin Abi Thalib adalah juru bicara Nabi. Dan di atas itu semuanya, Ali bin Abi Thalib adalah kader utamanya. Yang sejak balita bersama Rasulullah sebagai anak angkatnya, ia mengenyam pendidikan. Detik demi detik. Menit demi menit. Jam demi jam. Hari demi hari. Pekan demi pekan. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Dan seluruh hidupnya berada di samping Nabi. Menjadi saksi turun naiknya wahyu. Menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mendapatkan posisi yang istimewa di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu keistimewaannya bahwa setiap kali nama Ali bin Abi Thalib disebut, ada gelar dan doa yang khusus diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Disebutkan dalam berbagai macam referensi sejarah bahwa doa ini diberikan kepada beliau karena tak pernah satu kali pun menyembah berhala. Wajahnya tak pernah menghadap selain Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat auratnya sendiri. Begitu agung. Dan posisinya tak tergantikan oleh siapapun. Dan ia adalah salah satu dari khalifah yang dimuliakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ali bin Abi Thalib pada saat yang sama diagungkan, dimuliakan, disucikan, dan dianggap sebagai pewaris utama kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Idul Ghadir bukanlah hari penegasan perbedaan, bukanlah merayakan terbelahnya umat Islam menjadi Sunni dan Syiah, tapi sebaliknya hari raya mengagungkan seorang tokoh, seorang figur yang diterima secara ijma' oleh seluruh umat Islam. Meski dua perspektif yang berbeda. Bila menurut ahli sunnah, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah, adalah mukmin pertama, adalah panglima Rasulullah, adalah yang paling alim di antara semua sahabat, maka bagi pengikut Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib adalah anak didik Nabi. Kalau kita berbicara tentang pendidikan dan meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik utama yang paling sempurna, maka tentu kesempurnaan posisi Nabi sebagai pendidik terrefleksi, terpantul, tercermin pada objek didikannya, yaitu yang dididik. Siapa yang dididik? Semua umat Islam adalah didikan Nabi. Semua sahabat, semua umat Islam, terutama yang hidup pada masa Nabi, adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi. Karena tugas Nabi adalah mendidik, membersihkan, yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, memberinya ilmu. Tapi tentu hukum akal menegaskan bahwa intensitas hubungan
pendidikan menentukan kualitas. Orang yang setiap saat bersama Nabi, setiap saat dididik oleh Nabi, setiap saat menghirup aroma semerbak Nabi, setiap saat melihat kemilau cahaya wahyu, tentu tidak sama dengan orang yang sehari 2 hari baru bertemu dengan Nabi, atau bahkan seminggu, atau bahkan sebulan, atau bahkan setahun baru bertemu dengan Nabi. Karena itu, mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai representasi Nabi justru menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik yang super sukses. Ironis bila yang dididik Nabi setiap saat dalam radius yang terdekat bersamanya menjadi bagian dari keluarga suci yang disebut dengan Ahlul Bait yang disucikan dalam surat Al-Ahzab, justru kualitasnya sama dengan yang tidak setiap saat bersama. Karena itu, Idul Ghadir, hari Ghadir, sebagai hari penyempurnaan misi Nabi, ketika umat Islam berkumpul, Rasulullah mengumpulkan mereka. Yang telah lewat disuruh kembali, yang belum datang ditunggu, dan dalam Ghadir Khum itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, memerintahkan Nabi untuk menyampaikan. Yang apabila Nabi tidak menyampaikan, maka risalahnya seolah tidak tersampaikan. Mengapa sedemikian pentingnya perintah untuk menyatakan adanya suksesor lanjut dari ajaran Rasulullah? Ya karena ajarannya telah disampaikan. Tapi pemegang otoritas yang menjelaskan ajaran itu sendiri, bukan sekedar menafsirkan, tapi menjelaskan. Itulah yang menjamin ajaran. Apa arti ajaran? Bila tidak ada pelaksananya, bila tidak ada pemberlakunya, bila tidak ada yang memiliki otoritas untuk menyampaikan. Dalam sebuah negara saja, ketika ada undang-undang, tidak setiap orang bisa menafsirkan undang-undang. Ketika terjadi perselisihan atau polemik, maka ada sebuah institusi, sebuah pihak yang otoritatif untuk menjadi juri, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang justru bisa menciptakan chaos dan kekacauan. Itulah Mahkamah Konstitusi. Agama tentu memiliki mekanisme yang sama. Tidak mungkin setiap orang menafsirkannya sendiri-sendiri ajaran Nabi. Tapi Nabi sebagai pendidik utama, sebagai pemimpin yang paling visioner, yang mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi di tengah kekacauan umat, maka ia menegaskan otoritas, asas kompetensi. Maka dari itu, Idul Ghadir bukan hanya soal figur Ali bin Abi Thalib. Sebelum Ali bin Abi Thalib, kriteria dan syarat-syarat yang terpenuhi. Nah, syarat-syarat dan terpenuhi itulah yang harus dipahami dalam perspektif akal sehat. Baru kemudian kita mencari sosoknya. Ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, kriteria-kriteria yang telah terpenuhi, disitulah kita mencari siapa sosok yang berhak untuk menjadi pemilik kata pemutus, yang berhak menjadi juri, yang memiliki otoritas dan kompetensi berdasarkan jejak masa lalu, agar agama tidak menjadi kotak saran. Disitulah agama menjadi sempurna. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ketika Nabi telah menyampaikan itu, bahwa agama, ajarannya telah disampaikan, tapi agama tidak hanya ajaran. Agama harus menyediakan ajaran sekaligus yang mengawal ajaran itu. Itulah sebabnya ketika Nabi menyampaikan dan mendeklarasikan suksesi kepemimpinan, Allah menyatakan bahwa agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi Idul Ghadir bukanlah hari perpecahan. Idul Ghadir adalah hari penegasan bahwa ada satu sosok yang diterima oleh umat Islam semuanya, baik kalangan ahli sunnah maupun kalangan syiah. Kedua-duanya
adalah produk dari peradaban Islam. Dan karena itu, siapapun, baik di kalangan Ahlus Sunnah maupun di kalangan Syiah, yang berusaha untuk menggambarkan Idul Qadir seolah-olah hari perpecahan dengan permusuhan, atau sebaliknya, bila ada dari kalangan Syiah, dari manapun munculnya, mengekspos Idul Qadir seolah-olah penegasan tentang identitas yang berbeda dengan umat Islam lainnya, mereka tidak mewakili para pengikut Ahlul Bait. Betapapun terkesan seperti figur yang beragama, figur yang otoritatif, tapi sebetulnya sesuatu tidak hanya benar. Pengikut Ahlul Bait di Indonesia meyakini ajaran Ahlul Bait itu benar, tapi dalam penerapannya harus menghormati mereka yang tak semazhab, harus memiliki kearifan lokal, harus memiliki sifat andab asor, agar peristiwa-peristiwa Ghadir Khum, event-event, peringatan-peringatan keagamaan yang khas dalam masyarakat Syiah dapat diterima oleh pengikut Ahlus Sunnah, dapat diterima oleh umat Islam di Indonesia, dapat diterima oleh bangsa ini. Karena Syiah, komunitas Syiah, terutama yang berada di bawah organisasi Ahlul Bait Indonesia, merupakan bagian integral dari bangsa ini. Kami tidak hanya pengikut Syiah, tapi kami adalah Syiah Indonesia. Sekali lagi, selamat merayakan Idul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.